Ya, selamat siang semuanya. Kembali kita berjumpa di pelajaran PKK dan PTPG. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan peta. Apa itu peta? Komponen-komponen peta. Saya akan coba bahas terkait dengan materi ini. Silakan kalian mencatat di buku catatan kalian, catat dengan baik dan rapi ya, supaya terlihat jelas pada saat nanti akan dikumpulkan. Oke, langsung apa itu peta? Jadi peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, peta sendiri itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, peta dasar, lebih umum dikenal dengan peta induk. Ya, atau contohnya adalah peta topografi seperti yang digambar di sebelah saya, sebelah kanan kalian, ya bisa dilihat itu menunjukkan peta topografi. Apa peta topografi? Peta topografi ini menunjukkan ketinggian, jalan, sungai. Nah ini adalah dasar, dimana kalian contohnya ketika kalian mau melakukan peta dasar atau peta topografi ini wajib dibawa sebagai acuan kalian untuk menentukan daerah nantinya kalian ada di mana. Nah, gambaran-gambaran yang ada di peta topografi ini menggambarkan permukaan bumi, ya kan, jelas. Permukaan bumi yang diwakili dengan kontur atau kenampakan yang ada di peta. Nah, terus yang kedua adalah peta tematik. Nah, peta tematik ini adalah peta yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Contoh peta tematik adalah peta geologi yang memiliki tema batuan. Jadi peta yang tadinya peta dasar akan menjadi peta tematik ketika kita sudah menentukan tema apa yang mau kita buat di dalam peta ini. Nah, contohnya ini adalah peta geologi. Dia dibuat berdasarkan adanya pelamparan batuan. Nah, pelamparan batuan ini tujuannya apa? Ya, untuk tujuan geologis, ya kan? Nah, itu dia memiliki tema tertentu. Sama dengan misalnya kalian membuat peta geomorfologi. Kalian membuat peta geomorfologi untuk apa? Ya untuk mengetahui bentang lahan atau bentuk lahan yang ada di daerah yang kalian petakan misalnya. Itu tujuannya dan temanya ada jelas. Sama, tidak cuma di bidang geologi saja, banyak. Misalnya contoh kalian membuat peta persebaran fauna dan flora dan fauna di Kalimantan Timur. Kalian bisa membuat petanya. Temanya adalah flora dan fauna. Kalian bisa membuat seperti peta geologi ini. Misalnya di daerah Kutai Timur tersebar hewan berupa macan, terus macan daun, macan pohon dan lain-lainnya. Nah, itu bisa kalian buat, nanti diberikan keterangan di legendanya. Nah, itu dua jenis peta umum ya yang biasanya atau yang biasa dikenal dengan jenis peta ya. Jadi ada dua. Peta sendiri tadi adalah gambaran dari permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar atau kertas, ya kan, yang dibuat dengan skala tertentu. Nah, terus kalau jenis petanya ada dua, peta dasar dan peta tematik. Oke, next kita masuk ke komponen-komponen peta. Nah, untuk komponen peta sendiri itu ada sekitar 10 yang akan saya coba bahas di sini. Ya, ini yang utamanya yang sering terdapat di peta. Dan ini nanti saya mau ada di peta kalian di pemetaan geologi nanti. Ya, oke. Yang pertama adalah judul peta. Tujuannya untuk menjelaskan jenis peta. Ini. Jadi ini yang menjelaskan peta apa yang kalian buat. Contoh yang tertera di video ini adalah peta lintasan. Berarti dia menunjukkan lintasan yang dilalui selama pemetaan. Itu jelas. Karena kalau tidak ada judulnya, orang akan kebingungan. Ini apa? Peta apa? Digunakan untuk apa? Kok tidak jelas? Ya kan? Kalau dengan adanya judul, maka itu akan memperjelas. Judul peta ini disertai biasanya dengan nama daerah. Misalnya, kalian membuat peta lintasan daerah Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Itu harus jelas. Jadi orang mengerti, oh ini
daerah mana, judul petanya apa, itu jelas, wajib ada di peta. Yang kedua adalah petunjuk arah. Petunjuk arah ini berupa simbol arah mata angin. Oke, ini contohnya. Biasanya di peta itu arah utara selalu menuju ke atas. Ya, jadi kalau tidak ada simbol arah utara atau mata angin, itu biasanya peta itu di atas. Dan ini saya rasa wajib harus ada di peta kalian yang menunjukkan arah dari mata angin. Ya, wajib ada di peta. Oke, terus selanjutnya legenda berfungsi untuk menjelaskan mengenai keterangan simbol-simbol yang ada di peta. Nah, terus ini berhubungan dengan simbol ya. Nah, ini legenda yang dibawa, yang di atas itu ada keterangan. Nah, jadi simbol itu berupa gambar tanda pada peta. Simbol berfungsi untuk mewakili keadaan sesungguhnya seperti simbol kota, simbol jalan, dan simbol sungai. Nah, kalian perhatikan yang ini. Ini menunjukkan kepada titik dan yang ini menunjukkan kepada yang berwarna merah. Nah, simbol itu ada banyak, dapat berupa titik, garis, kotak, segitiga, dan lain-lainnya. Nah, itu semuanya ada peruntukannya untuk menjelaskan apa. Nah, penjelasan terkait itu semuanya dijelaskan di legenda ya atau keterangan. Nah, contoh di gambar ini, simbol garis warna merah itu dia menyimbolkan jalan. Nah, terus ada simbol berupa titik berwarna hitam. Itu menjelaskan terkait bangunan ya kan, atau fasilitas umum. Nah, ini akan mempermudah untuk pembacaan peta. Jadi, kalau semuanya digambarkan, misal gambar rumah, di dalam peta digambarkan rumah, akan penuh semua dengan gambar rumah. Nah, itu makanya dibuat simbol-simbol tertentu. Biasanya fasilitas-fasilitas umum yang dibuatkan simbol. Ya, jadi misalnya kayak rumah sakit, terus rumah makan, pom bensin, dan lain-lain itu sebagai salah satu acuan untuk mengetahui oh ini fasilitas dan lain-lainnya. Nah, jadi semua simbol yang ada di peta itu wajib ada di legenda. Supaya apa? Supaya orang bisa tahu apa yang ada di peta ini. Ya kan, di peta ini oh ada ini, ada jalan, ada sungai. Itu jelas. Jadi orang bisa mengetahui apa yang terdapat di dalam peta. Nah, terus ada yang namanya inset. Nih. Jadi inset ini merupakan sebuah peta yang berukuran kecil dan lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Jadi ini adalah peta utama. Ya, ini adalah peta utama. Ini adalah insetnya. Nah, ini misalnya contohnya adalah misalnya peta Kalimantan. Anggaplah ini peta Kalimantan. Ya kan? Di mana sih lokasi peta ini? Sebenarnya di Pulau Kalimantan. Nah, ternyata di insight ini menunjukkan, oh ternyata peta yang utama ini, yang besar, itu ada di sini. Ketika di peta, ternyata ada di daerah timurnya peta. Nah, itu jadi insight ini bertujuan untuk menjelaskan lokasi detail dari lokasi peta yang kalian misalnya petakan ya terdapat di bagian mananya dari sebuah daerah. Oke, untuk memperjelas. Jadi fungsinya antara lain untuk menunjukkan lokasi dan memperjelas suatu lokasi. Nah, itu 5 komponen yang pertama. Terus yang selanjutnya itu ada garis astronomis. Terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain, sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomis. Jadi garis lintang dan garis bujur ini ada pengertiannya di poin nomor 9. Jadi garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat ke timur, sementara garis bujur adalah garis yang membujur dari arah utara dan selatan utara peta. Nah, ini yang dari selatan dan utara dan selatan ini adalah garis bujur. Sementara garis lintang adalah dia yang dari arah barat ke timur ini. Jadi dia akan membentuk kotak-kotak ini, semua yang kotak-kotak ini itu adalah garis astronomis ya. Nah,
garis astronomis ini bertujuan untuk membantu dan mempermudah kita untuk memplotkan lokasi kita di dalam peta. Ya, itu berupa angka ya. Nah, terus selanjutnya ada garis tepi peta. Ini untuk memberi batasan membatasi ruang peta atau garis yang membatasi peta yang mana yang akan kalian lakukan pengamatan. Nah, secara beraturan dan benar pada peta. Jadi ini terurutkan ini. Ada bentuknya. Ini untuk memberi batas dari suatu peta. Terus poin ke-8 itu ada sumber dan tahun pembuatan. Sumber peta adalah referensi dari mana data peta diperoleh. Jadi peta yang kalian buat ini dari mana sebelumnya? Apakah kalian membuat sendiri ataukah kalian ngambil dari mana? Nah, itu harus diperjelas. Ini peta dari mana? Ya. Biasanya semakin terpercaya lembaga pembuatan petanya berarti semakin akurat petanya. Oke, kalian juga bisa membuat peta kok. Ya, nanti kalian akan membuat peta geologi, peta topografi, ya itu kalian akan membuat nanti. Ya, terus yang terakhir itu ada skala. Skala ini paling penting di dalam peta ya, saya rasa juga. Ya, tidak kalah penting daripada yang lain, tapi ya cukup penting memang. Nah, skala ini posisinya sama di sini ya. Jadi skala itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, jadi kalian membandingkan yang tadinya luasnya 1 kilo, ya kan? Kalian akan masukkan ke dalam peta yang berukuran misalnya 10 cm. Kira-kira muat apa enggak? Nah, itu kalian bisa memasukkannya ke dalam kertas seukuran 10 cm itu ya menggunakan skala. Kalian menggunakan perbandingan. Ya, jadi apa yang kalian coba untuk petakan itu ketika akan coba kalian masukkan ke dalam selembar kertas, kalian harus menggunakan skala. Jadi ada perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Nah, ini ada 3 jenis skala peta. Yang paling umum digunakan itu adalah yang pertama ini, skala angka. Biasanya dia tertulis di peta, ya kan? Dia tertulisnya skala 1:2.500.000 misalnya. Nah, yang tertera di sini adalah menunjukkan perbandingan 1 cm di peta sama dengan 2.500.000 cm di lapangan atau di permukaan bumi atau jarak sebenarnya. Jadi dia perbandingannya sama cm dengan cm. Jadi yang tertulis di skala angka ini adalah 1 cm berbanding 25 cm 2.500.000 cm di lapangan. Nah, itu cm. Nah, di sini artinya setiap 1 cm jarak pada peta sama dengan 25 km. Nah, 2.500.000 ketika dikonversi ke dalam kilometer, dia adalah 25 km. Sama halnya dengan kalian misalnya menulis di perbandingan di peta adalah 1:100.000. Ya kan, berarti 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm di lapangan. Ya, 100.000 cm di lapangan. 100.000 cm itu berapa kilometer atau berapa meter? Ya, itu kalian konversikan. Jadi kalau skala angka ini dia adalah perbandingan 1 cm di peta dengan berapa sentimeter dia di lapangan. Jadi dia perbandingan antara cm dengan cm. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Oke, itu terkait dengan skala angka. Nah, yang kedua adalah skala garis atau skala bar. Ya, jadi ini sebenarnya mempermudah sekali ketika kalian memiliki peta. Misalnya peta tertera skala bar ya atau skala garis ini. Ketika kalian memperbesar atau kalian misalnya punya peta nih difotokopi, diperbesar atau diperkecil, ini akan berpengaruh. Otomatis gambar ini itu juga akan gambar yang tertera ini akan membesar atau mengecil. Nah, ini kalian bisa jadikan sebagai suatu pembanding. Nah, contoh yang tertera di sini itu ada kotak, ya kan? Kotak. Nah, yang di atas itu dia tidak menyertakan
berapa sentimeternya. Nah, yang di bawah itu menyentuhkan berapa sentimeternya. Kalau di atas itu kalian harus ukur dulu. Oh, satu kotak ini ternyata 1 cm. Dua kotak ini 2 cm. Tiga kotak berarti berapa, bla bla bla. Nah, itu kalian harus ukur. Nah, kalau yang di bawah dia sudah sama keterangannya. Biasanya ada dua keterangan seperti ini. Ada yang dia cuma menampilkan satu angka, terus ada yang menampilkan dua. Nah, ini cara membacanya adalah kalian perhatikan gambar yang di bawah. Ini 0 cm sama 0 km. Menunjukkan perbandingan. Oh, ini satuan yang di atas adalah cm, sementara yang di bawah adalah kilometer. Ya. Nah, ini angka 1 berarti dia 1 cm. Karena di sini 0. 1 cm. Terus 1 sama dengan, terus 2, 3, dan 4. Berarti totalnya semua ini adalah 4 cm. Kalian lihat di bawahnya. Oh, di sini 1 cm sama dengan 5 km. 2 cm sama dengan 100 km. Begitupun selanjutnya. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat ketika dia masukkan ke dalam angka, kalian harusnya tahu perbandingannya berapa. Ini kalau di sini perbandingannya adalah 1 cm di peta sama dengan 1 banding 500.000. Jadi 1 cm di peta sama dengan 500.000 cm di lapangan, atau 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. Nah, ini contoh penggambaran dari skala bar atau skala garis. Kalian harus bisa mengkonversinya dan kalian harus tahu perbandingannya. Ini malah lebih mudah. Sudah diperjelas. Oh, 1 cm sama dengan 5 kilo, 2 cm sama dengan 10 kilo. Kalau dia tidak ada keterangan berapa sentinya, ya kalian ukur. Oh, yang di atas ini, contoh yang di atas kalian ukur. Ternyata setelah kalian ukur panjangnya, yang di atas ini ternyata panjangnya adalah 2 cm. Berarti kan ketika kalian sudah menghitung dia 2 cm, berarti 2 cm sama dengan 5 km. Ya kan? Nanti 2 cm sama dengan 5 km. Kalau diskonversi ke dalam angka, ya, dia akan menjadi 1 banding 2,5 km. Ya kan? Atau 1 banding 250.000. Kalau di atas ini adalah misalnya 0, 2, 4, 6, 8. Kalian harus bisa mengkonversikannya ke dalam skala. Karena skala itu merupakan perbandingan 1 cm di peta dengan berapa. Kalau 2 cm di peta misalnya sama dengan 5 km, berarti kalau 1 cm berarti dia 2,5. Nah, ini harus kalian bisa pahami. Kalian bisa konversikan dari skala bar menjadi skala angka. Skala angka pun yang tadi itu bisa kalian konversikan ke dalam skala bar, tentunya dengan urutan-urutan atau angka yang sesuai. Misalnya tadi 1 cm sama dengan 25 km, berarti 0, 1, 0 berarti di sini adalah 25 km. Berarti kalau dia di sini 2 cm, berarti di sini adalah 50 km. Nah, itu terkait dengan skala. Jadi kalian harus bisa bermain dengan angka. Kalian harus bisa konversikan dengan baik. 1 cm sama dengan berapa? 1 cm sama dengan 1 kilo berapa senti? 1 meter berapa senti? Nah, itu harus kalian ingat-ingat baik-baik lagi. Nah, terus yang terakhir itu adalah skala verbal. Ini jarang digunakan karena dia langsung menulis dengan kata-kata. Misalnya, dia di peta itu tidak dituliskan 1 banding 25.000, 1 banding 30.000 dan lain-lain. Dia enggak. Dia tinggal dituliskan 1 cm sama dengan 10 meter. Dia langsung menuliskan seperti itu. Nah, itu dengan kata-kata. Tapi ini paling jarang dipakai skala verbal ini. Dia biasanya yang kita gunakan itu adalah skala bar dan skala angka. Nah, jadi itu yang harus kalian coba pahami, kalian mengerti terkait dengan komponen-komponen yang ada di peta. Sudah tadi saya menjelaskan 10. Nah, komponen peta yang paling saya rasa cukup penting ini nanti karena akan kalian pakai sampai nanti di perhitungan penampang dan lain-lain, itu adalah skala. Ya, mungkin cukup sekian dari saya terkait penjelasan tentang peta dan komponen-komponennya. Silakan dicatat. Nah,
Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengerti sehingga pembelajaran kita kedepannya akan semakin lebih mudah. Oke, mungkin cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.